muslimin muslimat rahimakumullah, saudara sebangsa dan setanah air. Pengalaman pilpres yang mengharuti memberikan kesadaran bagi ulama-ulama NU untuk open kepada masyarakat. Maka langkah terbaiknya perlawanan dari kelompok sebelah yang disebut Wahabi, Takfiri, kemudian ada Salafi dan kelompok-kelompok yang bermuara kepada induk besarnya namanya Khawarij itu belum diam. Mereka masih bekerja dan bekerja, mulai melakukan perebutan kekuasaan sangat halus di instansi-instansi keuangan, ketentaraan, TNI, Polri, sampai di bidang pendidikan. Ini tidak bisa kita diam. Anak-anak nanti milenial harus mulai kembali bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Artinya apa? Kegiatan sambang kayak yang saya lakukan, sambang kepada ulama-ulama NU yang ada di PBN, sangat penting karena di situ cas ruh kita dengan ulama yang diberikan mandat oleh Allah memimpin bangsa dan negara ini. Harus diingat bahwa tanpa NU, tanpa Kiai NU yang Allah turun langsung, Indonesia ini sudah bubar. Bukan karena NU-nya kemudian membela seseorang yang bernama Mas Jokowi, tetapi kebetulan Mas Jokowi berjalan seiringan dengan Nahdlatul Ulama sebagai stakeholder. Maka ini anak-anak muda, anak-anak milenial harus kembali menjalin persahabatan yang dijalin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Bung Karno, bahkan sampai kepada Kiai Wahid Hasyim. Bahkan Bung Karno aja menyempatkan diri datang ke dalamnya untuk sekedar makan sayur asam bikinannya Wahid Hasyim. Nah ini harus diteruskan margen-margen muda, nabi muda ini untuk membangkitkan kesadaran pembentengan terhadap kelestarian bangsa. Satu dan lain hal adalah mulai siaga, mulai mapping, mulai SWOT analisis, mulai menata kembali gerakan-gerakan ini sehingga tidak kecolongan seperti yang kemarin. Harus diingat bahwa kalau ini kita tidak kuat, mereka yang bergerak di antara domain TNI dan domain polisi itu hanya bisa dihadapi oleh Patriot Garuda Nusantara, oleh Banser, oleh Pakar Nusa, dan oleh pemuda lain. Kalau kemudian masing-masing hanya sibuk bergenit-genit politik saja, tetapi melupakan sikap fitrahnya putra bangsa Indonesia ini sebagai patriot bangsa, maka Indonesia ini akan susah untuk disebut berumur panjang. Titiknya adalah 2019 ini sampai dengan 2023. Kalau ini tidak kuat anak-anak milenial NU, IPNU-nya, IPPNU-nya, Ansor Bansernya, dan tidak mulai menyadari untuk menjalin hubungan, hanya melihat pandangan sisi politiknya saja, maka Indonesia ini akan rapuh. Susah kemudian akan menjangkau bahwa Nusantara sebagai mercusuar pengurus NU dalam hal ini dikomandoi oleh Kiai Said Agil Sirah itu membuka wawasan baru bahwa dulu persoalan Islam ala Indonesia, ala Nahdiyah, ala Ahlussunnah wal Jamaah, ala Syafi'iyah itu tidak ada persoalan. Tetapi begitu dibuka oleh Kiai Said, membuka wacana yang sangat luas kesejarahan menjadi Islam Nusantara, baru berkurang. Wah, kenapa? Karena kalau mengatakan Nusantara, berarti mindset kita akan kembali kepada sejarah bahwa Indonesia dulu itu meliputi Filipina, meliputi Malaysia, meliputi Tumasek atau Singapura, meliputi Burma, Kochi atau Vietnam, meliputi Korea, meliputi Hunan, provinsi Cina sebagian, dan bahkan sampai ke Madagaskar. Jadi kalau ini sudah dikembalikan wadahnya Nusantara, maka Indonesia bukan hanya menjadi pemimpin atau leader di kalangan ASEAN, tetapi justru kepada Asia Pasifik. Inilah yang akan
dijangkau oleh anak-anak ideologinya Gus Dur. Karena Gus Dur dulu sudah membentuk rencana fakta pertahanan ekonomi Asia Pasifik, meliputi Asia dan Pasifik. Nah, Kang Said ini melangkah luas. Nah, ini sudah meskipun Kang Said mengaku tidak paham politik, tetapi wawasan Nusantaranya ini dianggap berbahaya oleh Amerika dan negara-negara lain. Oleh sebab itu mulai dimunculkan, diganggu, bahkan sampai kantor PBNU yang secara kasat mata tidak ikut berpolitik pun mulai digoncang-goncang. Kenapa? Karena kalau PBNU-nya hancur, maka ideologi bangsa hancur. Kalau ideologi bangsa hancur, maka bangsa itu akan porak-poranda. Jadi penjaga ideologi bangsa sesungguhnya Nahdlatul Ulama. Maka anak-anak santri-santri Nahdlatul Ulama, dia harus tampil sebagai patriot Garuda Nusantara yang menjaga Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.